wayaira ana ing tengah wengi padang wulan tanggal 14 sasi ngayung ing surem kedia mendung latar bisa kauban wari netranya datan ketinggal kebek dening ngeluh angen ting sumrem liang separo kegawang angin separo anu ting kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamireng sedaya, jumpa kembali bersama Dongeng Nusantara. Kali ini Dongeng Nusantara akan membawakan cerita legenda Saeda Saen. Cerita niki mugia katampi, mugia kahibur dumateng panjenengan sedaya dan selamat mendengarkan. Dahulu kala ada seorang yang bernama Sarkawi. Sarkawi merupakan seorang kepala keluarga dan memiliki istri serta kedua anaknya yang bernama Saida dan Saini. Keluarga itu tinggal di daerah Karangturi, Indramayu. Suatu ketika Sarkawi menunaikan ibadah haji. Namun dalam perjalanannya ia tergoda oleh penari ronggeng yang bernama Maimunah. Karena saking cintanya kepada Maimunah, ia menikahi ronggeng itu tanpa meminta izin keluarganya yang berada di kampung terlebih dahulu. 7 bulan Sarkawi tidak pulang kampung. Istri dan anak-anaknya tidak ada yang tahu bahwa Sarkawi telah menikah lagi. Singkat cerita, di kampung istri Sarkawi jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sarkawi yang telah lama tinggal dengan istri barunya lambat laun kangen dengan anak-anaknya di kampung. Akhirnya ia pun mengajak istri barunya untuk pulang ke kampungnya bersama istri mudanya. Namun setelah sampai, Sarkawi kaget mengetahui bahwa sang istri telah meninggal dunia. Ia lalu mengenalkan Maimunah kepada anak-anaknya serta menasehati anak-anaknya agar menganggap Maimunah sebagai ibu kandungnya sendiri. Suatu hari Sarkawi pergi bekerja, sedangkan Maimunah pergi ke pasar. Sebelum pergi, Maimunah berpesan ke Saidah dan Saini agar tidak menggunakan uang dan beras selagi Maimunah pergi. Akan tetapi karena merasa lapar, Saida dan Saini melanggar pesan Maimunah dan Saidalah yang memasak beras tersebut. Setibanya Maimunah di rumah, ia marah besar mengetahui kejadian itu.
kemarahannya hingga membuat Saeda dan Shaini ingin pergi dari rumah. Takut anak-anaknya pergi, Maimunah meminta maaf dan mengajak mereka berjalan-jalan supaya mereka berdua melupakan kejadian itu. Tapi ternyata Maimunah sendiri yang belum bisa memaafkan kesalahan Saeda dan Shaini, hingga Maimunah mengajak mereka ke hutan dan ditinggalkan di sana. Saeda dan Shaini ketakutan melihat keadaan hutan belantara yang asing bagi mereka, sedangkan sang ibu tiri telah meninggalkan mereka. Di tengah ketakutan, tiba-tiba muncullah orang tua yang tak diketahui dari mana asalnya. Dia datang dan menasehati Saeda dan Shaini untuk menjadi penari ronggeng dan seorang penabuh kendang. Namun ketika Saeda dan Shaini bersedia menjadi penari ronggeng dan seorang penabuh kendang, kakek itu mengajukan syarat kepada mereka. Setelah kejadian itu, Saeda dan Shaini bisa kembali pulang dan akhirnya mereka mengikuti nasihat kakek itu dan menjadi penari ronggeng. Berkat profesi itu, mereka semakin dikenal dan banyak memiliki uang. Dengan uang itu, mereka bisa membalas budi dan membayar hutang-hutang ibu tiri mereka. Setelah sekian lama hidup menjadi ronggeng, kakek yang pernah ditemui Saeda dan Shaini muncul kembali. Kakek itu menagih janji kepada mereka, dan setelah kakek itu datang, Shaini tiba-tiba menjelma menjadi buaya putih. Setelah itu, ia menceburkan diri ke sungai Sewo. Melihat adiknya yang berubah wujud, Saedah melaporkan kejadian ini kepada kedua orang tuanya. Melihat anaknya menjadi buaya putih, Sarkawi ikut terjun ke sungai karena merasa frustasi. Sarkawi pun berubah menjadi balai kambang atau balai yang mengambang. Begitu pula istri mudanya Maimunah yang berubah menjadi pring ori atau bambu ori. Melihat keluarganya telah tiada, Saedah menangis sejadi-jadinya hingga dirinya pun berubah menjadi pohon. Pamireng sedaya, demikian akhir cerita legenda Saeda Shaini. Jangan sampai ketinggalan suguhan dongeng-dongeng Nusantara dan suguhan tembang-tembang zaman dahulu dari channel kami. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.